Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad amma ba'd. Fa ya ayyuhal hadirun, qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa kulla insani azzamnahu ta'irahu fi unuqihi wa nahridu lahu yaumal qiyamati kitaba yalqahu mansura. Shadaqallahul adzim. Hadirin sidang jamaah salat subuh hamba Allah yang kami muliakan, pemirsa yang dirahmati Allah, puji dan syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah yang telah memberikan karunia dan nikmat yang tiada terhingga sehingga kita bisa melaksanakan salat berjamaah di masjid ini. Salawat dan salam semoga Allah limpahkan pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarganya, para sahabatnya, dan tentunya kita semua yang hadir di sini, pemirsa yang ada di tempat masing-masing. Pemirsa yang dirahmati Allah, sebentar lagi kita akan melaksanakan rangkaian ibadah pada bulan Idul Kurban atau Idul Adha. Untuk itu mari kita mengadakan refleksi tentang ibadah yang semestinya kita hayati dengan sungguh-sungguh terkait dengan kesalehan individual dan juga kesalehan sosial. Pemirsa, di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala menunjukkan adanya iktibar atau melihat dua karakteristik makhluk yang sungguh berbeda, bahkan bertolak belakang sifat dan perilakunya. Yang pertama, makhluk yang diciptakannya sebagai makhluk yang sifatnya individualistik dan egoistik, yang lebih mengutamakan dirinya sendiri daripada keluarganya atau bahkan orang lain. Contohnya kita bisa menyebut laba-laba atau al-ankabut yang menjadi salah satu nama surat di dalam Al-Quran, yakni surat Al-Ankabut, surat yang ke-29. Penjemputan nama Al-Ankabut, satu laba-laba, seakan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberitahukan kepada kita bahwa karakter hidup laba-laba selalu menyendiri, tidak mau berkawan, selalu bermusuhan satu dengan yang lainnya. Adapun bagi laba-laba dikerjakan apapun sendiri, cari mangsa sendiri, dan dimakannya sendiri, buat rumah sendiri, dan ditempatinya sendiri. Jika ada temannya yang mendekatinya, pasti dibunuh
dan dimangsanya. Bahkan jantannya yang telah membuahinya dengan sadis dibunuh dan dimangsa juga. Itulah laba-laba. Padahal di sisi lain laba-laba memiliki keunggulan dengan benang sutranya yang walaupun begitu tipis tetapi sangat kuat. Menurut para ilmuwan dari barat, dalam penelitiannya ditemukan satu bukti bahwa benang sutra laba-laba 5 kali lebih kuat dari kawat tembaga dalam ukuran yang sama. Sebab dengan alasan inilah orang-orang primitif yang hidup di pedalaman hutan-hutan belantara dimanapun di seluruh dunia, mereka pada umumnya mencari dan memanfaatkan ribuan sarang laba-laba untuk dijadikan tambang dan jaring guna menjaring binatang buas dan menangkap ikan-ikan di sungai-sungai maupun di lautan lepas. Tetapi kenapa Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman sebagaimana pada surat Al-Ankabut ayat 41, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Masalul ladzina taqadu min dunillahi awliya kamasalil ankabut ittaqadat baital wa inna auhaynal buyuti la baitul ankabut law kanu ya'lamun. Perumpamaan orang-orang yang mengambil pelindung selain Allah adalah seperti laba-laba yang membuat rumah, dan sesungguhnya rumah yang paling lemah adalah rumah laba-laba, sekiranya mereka mengetahui. Hadirin yang dimuliakan Allah, pemirsa yang dirahmati Allah, ayat ini menunjukkan pesan kepada kita dari sisi kita manusia sebagai makhluk individu atau insania, di mana semua perbuatan kita akan kita pertanggungjawabkan atau al-mas'uliyah secara individu, bukan oleh orang lain. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran surat Al-Isra ayat 13, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa kullu insani azzamnahu ta'irahu fi unuqihi wa nukhriju lahu yaumal qiyamati kitaba yalqahu mansura. Setiap manusia telah kami kalungkan catatan amal perbuatannya di lehernya. Pada hari kiamat kami keluarkan baginya sebuah kitab yang diterima dalam keadaan terbuka. Hadirin, bahwa siapapun yang menggantungkan atau menyandarkan diri, bahkan menghambakan diri kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala, mungkin kepada kekayaan materi bagi orang yang kaya, mungkin kepada kedudukan bagi mereka yang mengejar kedudukan, pangkat ataupun jabatan, demi Allah, walaupun hidup berlimpah harta, dengan rumah mewah yang dibangun dengan bahan dasar material yang serba mewah, serta isi rumah yang juga serba eksklusif dan mewah,
hidup mereka tidak akan senang dan tenang. Dengan kata lain, hidup mereka akan selalu resah gelisah, yang populer disebut dengan kalang kabut atau kalang kabut, seperti laba-laba penuh kebencian, jauh dari kasih sayang. Bahan dasar rumah laba-laba adalah benang sutra terkuat, tetapi rumah yang dibangun laba-laba atau sarang laba-laba fungsinya sangat terbatas dan rapuh. Selain itu, ayat ini pun memberikan pesan bahwa walaupun benang sutra laba-laba sungguh begitu kuat, namun benang sutra laba-laba tidak bisa diproduksi secara massal, sebab hidup laba-laba saling bermusuhan dan saling memangsa. Ini artinya suatu pembelajaran bagi kita umat manusia, bahwa siapapun ia, sepandai dan setinggi apapun ilmu yang dimiliki, jika orientasi hidupnya individualistik dan egoistik, maka hidup mereka akan sia-sia dan tidak berguna. Dan perlu diingat, manusia sepandai apapun tindakan dan mampu menyelesaikan dan mengatasi urusannya sendiri, pasti memerlukan kehadiran orang lain. Untuk itu yang kedua, pemirsa yang dirahmati Allah, ada makhluk yang diciptakan Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai makhluk kolektif yang suka selalu kompak dan kerjasama satu dengan lainnya, yakni disebut dengan namlah atau semut, dan juga lebah atau nahlah. Lebah dan semut dipilih menjadi nama surat di dalam Al-Quran, yakni surat An-Nahl atau surat lebah-lebah. Surat yang ke-16 dan surat semut-semut atau An-Naml, surat yang ke-27. Ini bedanya. Kalau Al-Ankabut itu tunggal, kalau tadi An-Nahl dan An-Naml itu ternyata jamak. Inilah hebatnya Allah, luar biasanya Allah, bagaimana memberikan isyarat itu kepada kita. Pemirsa, penggunaan kalimat jamak untuk surat An-Nahl dan surat An-Naml menunjukkan iktibar bahwa kehidupan lebah dan semut ada sisi yang patut dicontoh, yakni mereka hidup bergotong royong, saling bekerja sama, dan saling menjaga dengan memberikan informasi kepada golongannya dikala ada sesuatu yang mengancam eksistensinya. Sungguh luar biasa perilaku semut, sehingga diabadikan dan diceritakan kepada kita umat manusia, seperti yang difirmankan oleh Allah di dalam Al-Quran, bahwa ketika Nabi Sulaiman alaihi salam dengan bala tentaranya dan golongan jin, manusia, burung berbaris dengan tertib, banyak hal yang dapat dicontoh dari kehidupan semut untuk kita terapkan dalam kehidupan kita, yakni sifat sosialnya yang tinggi, semangat juangnya, tanggung jawabnya, kebersamaannya, saling menjaga dan saling memberi informasi. Mereka menjalankan tugasnya sesuai dengan tanggung jawabnya masing-masing tentunya. Komunitas semut
menjalankan tugas sesuai dengan strata atau tingkatannya. Ada ratu semut dan penjantan, ada semut prajurit, dan ada semut pekerja. Mereka bekerja sesuai dengan porsinya masing-masing. Pemirsa yang dirahmati Allah, yang ketiga, manusia diciptakan Allah Subhanahu wa ta'ala mempunyai dua sisi sekaligus dalam diri kita. Satu sisi manusia diciptakan sebagai makhluk individu dengan sebutan al-insan atau insan. Karena itu manusia secara individu memiliki sifat dan karakter yang berbeda satu dengan lainnya. Walaupun lahir dalam keadaan kembar dari satu rahim, tetap saja memiliki perbedaan. Sebagai makhluk individual atau al-insan, manusia ditaklif secara sendiri-sendiri. Manusia bertanggung jawab atas perbuatannya sendiri-sendiri. Baik buruk perbuatan manusia akan dipikul secara sendiri-sendiri. Manusia sebagai makhluk sosial, kehidupan manusia membutuhkan kehadiran orang lain. Ibadah kurban merupakan salah satu ibadah sosial yang menunjukkan pentingnya hubungan manusia dengan Allah, sekaligus menjalin hubungan manusia dengan manusia sebagai hamba Allah. Saking pentingnya ibadah sosial kurban, di mana jumhur ulama mengkategorikan sebagai ibadah sunnah muakkad. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man jada sa'atan falam yudhi fala yaqrabanna mus'allana." Yang artinya siapapun yang memiliki kemampuan namun tidak berkurban, maka jangan sekali-kali mendekat tempat sholat kami. Hadis riwayat Ibnu Majah. Untuk itu hadirin yang dimuliakan Allah, pemirsa yang dirahmati Allah, kita perlu melakukan muhasabah diri menjelang Idul Adha. Allah berfirman di dalam Al-Quran, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna a'tainakal kautsar. Fasholli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar." Sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu nikmat yang banyak, maka dirikanlah salat karena Tuhanmu dan berkurbanlah. Sesungguhnya orang-orang yang membenci kamu dialah yang terkutuk. Pemirsa, jika kita belum mampu menyembelih binatang kurban, maka sembelihlah sifat hewan dalam diri kita. Jika kita belum mampu melempar jumroh, maka lemparlah sifat kebencian dan egoisme dalam diri kita. Jika kita belum mampu mengelilingi Ka'bah untuk tawaf, maka kelilinglah tempat sanak saudara, tetangga, dan sahabat untuk menjalin ukhuwah. Setiap kita adalah Ibrahim, dan setiap Ibrahim pasti punya Ismail. Ismailmu mungkin hartamu, Ismailmu mungkin jabatanmu, Ismailmu mungkin gelarmu, dan Ismailmu mungkin egomu. Ismailmu sesuatu yang kau sayangi dan kau pertahankan di dunia ini.
Ibrahim tidak diperintah Allah untuk membunuh Ismail. Ibrahim hanya diminta Allah untuk membunuh rasa kepemilikan terhadap Ismail, karena hakikatnya semua adalah milik Allah. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menganugerahkan kesalihan Nabi Ibrahim dan keikhlasan Nabi Ismail kepada kita semua, agar kita bisa mengaplikasikan dalam kehidupan kita. Jangan rendahkan dan hinakan orang lain dengan harta. Jangan rendahkan orang lain karena jabatan dan gelarmu. Karena di hadapan Allah hanya ketakwaan kita yang diterimanya. Dengan datangnya Idul Adha tentunya kita tidak perlu berpolemik tentang hari dan pelaksanaannya. Mungkin biasa terjadi perbedaan. Semoga kita bisa meneladani kecintaan Nabi Ibrahim dan Ismail kepada Allah. Itu yang menjadi pesan kita. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basiril muslimin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.